warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosel Larissa Ulfa SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Riau, sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2022 pada hari Selasa 13 Desember tahun 2022. Ketua kelas tolong siapkan. Siap tempat duduk, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Masih semangat ya siang hari ini ya? Masih, Bu. Oke, hari ini kayaknya ada yang nggak hadir ya? Siapa yang tidak hadir? Ketiga, Bu. Ada tiga, siapa aja? Aditya Amri. Aditya Amri, oke. Terus Gabriel. Aditya apa kabarnya? Sakit. Terus izin. Terus izin. Terus Caca sakit. Oh, Caca sakit ya. Tiga orang yang berarti tidak hadir ya. Tiga, Bu. Oke, kita doakan semoga teman-teman yang tidak hadir sudah sembuh ya dan bisa beraktivitas bareng kalian lagi. Amin. Nah, teman-teman sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa? Matematika? Transformasi geometri, benar. Nah, untuk kali ini karena kita sudah menyelesaikan tentang transformasi geometri, kita masuk lagi materi baru tentang namanya barisan dan deret. Nah, apa itu barisan dan deret? Coba perhatikan ya. Ada seorang anak yang bernama dia sangat menyukai bercocok-tanam. Di suatu hari, Ali mulai menanam pohon dan dirawatnya dengan baik. Setiap hari, Ali selalu menyirami dan memberi pupuk kepada tanamannya. Sehingga setiap minggu, Ali selalu mengamati bukti perkembangan dari tanaman. Pada minggu pertama, tanaman tersebut tumbuh dan memiliki tinggi 3 cm. Untuk minggu yang kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 8 cm. Karena tumbuh subur, pada minggu ketiga, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 13 cm. Ali berencana menanam tanaman tersebut pada minggu ke-12. Jadi, bisakah kalian mengikuti berapa jenis tanaman tersebut pada minggu ke-12? Ada yang tahu? Nah, coba perhatikan di sini. Ali berencana memanen tanaman tersebut pada minggu ke-12, di mana kita perhatikan di sini. Pada minggu pertama, tinggi tanamannya berapa? 3. Minggu kedua? 8. Minggu ketiga? 13 cm. Kalau ibu tanyakan, kira-kira minggu keempat berapa sih kira-kira tinggi tanamannya? 18. Kenapa 18? Kenapa? Oke, Jericho benar. Karena kata Jericho bedanya 5 cm tiap tinggi tanamannya. Ya, berarti diperkirakan minggu keempat itu 18 cm. Nah, jadi seperti yang Jericho sampaikan tadi, ternyata pada minggu keempat berapa tinggi tanamannya diperkirakan? 23 cm. Kalau minggu kelima? 23 cm, ya kan? Nah, udah dapat nih polanya. Nah, ini ternyata tanpa menunggu harus minggu keempat atau sampai menunggu minggu kelima, kita sudah bisa memperkirakan tinggi tanamannya. Nah, ini sebenarnya penerapan barisan dan deret, khususnya belajar tentang barisan aritmatika. Nah, pada sebelumnya nih waktu SMP sudah pernah nggak mendengar tentang barisan aritmatika? Masih, Bu. Masih.
Dia tuh tergantung polanya. Tergantung. Oke, mantap. Tergantung polanya. Ya. Yang lain masih ingat nggak? Atau ada sedikit lupa? Lupa. Oke, ibu ingatkan kembali. Coba perhatikan berikut ini. Suatu aula memiliki beberapa baris kursi dari depan sampai ke belakang. Baris pertama terdiri dari 20 kursi, baris kedua 22 kursi, baris ketiga 24 kursi, baris keempat 26 kursi, dan seterusnya sampai baris paling belakang. 20, 22, 24, dan 26 kursi. Nah, 20 kursi, 22, 24, dan 26. Kira-kira di barisan terakhir ada berapa kursi? Ada yang bisa menjelaskan ke depan? Oke, silakan angkat ke depan. Di bawah tulis. Oke, jadi aku mau tanya sama kalian semua. Kira-kira ini dari 20 ke 22 ditambah berapa? 22 ke 24? 24 ke 26? Jadi logikanya ke sini? Oke. Terima kasih, Alta. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Yes. Going once, going twice. So, jadi pada konklusinya tergantung polanya ya. Oke, thank you, Alta. Jadi benar ya, apa yang Alta bilang itu tergantung polanya, ya. Jadi tergantung pola bilangannya. Ternyata 20, 22 dan seterusnya bertambah 2 jadinya bisa diperkirakan bilangan berikutnya adalah 28. Nah, mantap. Udah ingat ya materi kita tentang waktu SMP ya. Nah, sekarang untuk mempelajari ini, Ibu harapkan kalian bisa menemukan konsep barisan aritmatika dengan tepat, lalu bisa menentukan nilai beda suatu barisan aritmatika dengan benar. Terus Ibu harapkan kalian bisa menemukan rumus suku ke N dan menentukan nilai suku ke N-nya dari suatu barisan aritmatika. Dan juga kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan benar. Ya, oke. Supaya Ibu bisa benar-benar yakin sejauh mana pemahaman kalian sebelum bisa masuk barisan aritmatika di tingkat SMA, Ibu mau ngadain quiz dulu, ya, permainan. Coba persiapkan handphonenya semua. Oke. Kira-kira siapa nih? Pas susul Kaila. Oke, jadi kalau Kaila juga sama. Oke. Kira-kira siapa nih? Pas susul Kaila. Oke. Oke, mau naik. Oke, jadi kamu bikin di sini. Oke, ikut lagi ditanya.
Banyak juga ya ibu semua ya. Gimana nomor 1 kita Jericho, 3 sahabat Kayla dan Kirana. Kita dulu. Oke, dari sini kita ibu bisa dihitungkan ternyata sebagian besar dari kalian masih mengingat materi tentang barisan aritmatika. Nah, untuk instruksi kita pelajaran hari ini, ya, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran hari ini dan setelah ibu lihat ya kemampuan awal kalian, nah, ibu akan minta kalian untuk berdiskusi kelompok tentang barisan aritmatika, ya. Nah, barisan aritmatika itu bagaimana sih menyelesaikan soal-soalnya, seperti apa sih soalnya, ya, bagaimana penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Silakan berdiskusi kelompok, nanti kelompoknya ibu bagi, nanti hasil diskusinya di scan, ya, terus dikirim ke psikologi. Setelah dikirim ke psikologi akan kita undi, ya. Nah, kelompok yang terpilih yang akan presentasi ke depan. Anggota kelompoknya ini sudah ibu bagi, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan diskusi dulu berkelompok. Ibu akan bagikan LKB. Oke, sudah duduk berkelompok semuanya. Nah, sekarang coba perhatikan ke depan dulu sebelum berdiskusi. Oke. Perhatikan dulu. Ya, ada duduk dalam kelompok ya. Nah, perhatikan. Di LKPD-nya, coba buka halaman pertama LKPD-nya. Nah, di sana ada masalah ibu kasih. Katanya gini. Ada gambar tangga rumah ya kan? Nah, di sana katanya jika ada rumah nih, rumah bertingkat, ya, penghubung antara satu lantai dengan lantai yang lain kan ada tangganya. Nah, ada permasalahan. Jika tangga tersebut mempunyai 23 anak tangga dengan ketinggian anak tangga pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya dari permukaan lantai yaitu 20 cm, 35 cm, 50 cm, 65 cm, dan seterusnya. Ya, maka untuk mengetahui tinggi lantai 1 ke lantai 2, Sheila harus menemukan ketinggian anak tangga terakhir dari permukaan lantai. Ya, bisakah Sheila menghitung ketinggian anak tangga terakhir dari permukaan lantai dengan apa yang sudah diketahui? Terus, apakah anak tangga kedua dan seterusnya mempunyai jarak ketinggian yang berbeda? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, silahkan kalian diskusikan kelompok, selesaikan LKPD-nya. Jika ada yang tidak jelas, bisa bertanya dengan ibu. Bisa dipahami? Oke, silakan. Dikitnya total 23 anak tangga. MTK Sunnah. Ini dari kelompok sih. Ini dari kelompok sih. Kelompok 2. Kelompok yang keluar.
Ada ya? Oke, Kak Ismail. Soal baru nih. Oke, waktu sudah selesai, kita uji ya siapa yang harus presentasi ya, diperhatikan. Oke, diajak. Gerak. Oh, stopnya dong. 1, 2, 3. Iya. Teman-teman silakan maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Jadi di halaman kedua kita bisa lihat itu sudah ada dikasih masalah sama LKPD-nya. Terus di sini yang ditanya dan diketahui. Yang diketahui terdapat 23 anak tangga, ketinggian anak tangga 20 cm, 35 cm, 50 cm, 65 cm dan seterusnya. Ditanya berapakah ketinggian anak tangga terakhir? Apakah anak tangga kedua dan seterusnya mempunyai jarak ketinggian yang berbeda? Di sini kami telah berdiskusi dan kami sudah mendapatkan jawabannya. Di sini dari jarak 13 ke 17 kami menemui selisih 4 dan di jarak suku ketiga dan keempat itu terdapat jarak 4 juga. Jadi U2 kurang U1 sama dengan 4. U3 kurang U2 sama dengan 4 dan seterusnya. Kami telah menemukan jawaban selisih antar suku itu adalah 4. Apakah ada yang berbeda dengan jawaban saya? Di mana? Oh, ada. Silakan. Itu kan UN-nya di soal kan suku ke-20 kan nggak mungkin juga 30 Mas. Oh iya, maaf. Soalnya yang kami kira itu yang ditanya suku berikutnya, bukan ke-20. Mungkin kami ralat dalam membaca soal. Oke, berarti kesalahan ya. Oke, terima kasih. Koreksinya ya kita ya, mantap. Nah, untuk selanjutnya dari barisan yang tadi kita dapat
kita dapat melakukan penjabaran supaya kita dapat menemukan rumus untuk menentukan suku ke-20 yang kita cari. Dari hasil yang tadi, suku pertama yaitu U1 yang hasilnya sama dengan 13, kita bisa anggap sebagai A sebagai bentuk umum suku ke-1. Dan lalu suku kedua yaitu 17, kita dapat jabarkan sebagai U2 kurang U1 tadi hasilnya 4. Jadi kita dapat jabarkan U2 sama dengan 13 ditambah 4 dalam bentuk umumnya A tambah B. Dan untuk selanjutnya suku ketiga hampir sama dengan suku kedua tadi, yaitu U3 sama dengan 21, yaitu 13 tambah 4 tambah 4, yang berarti kita dapatkan dari situ ialah A tambah 2B. Dan seterusnya untuk suku keempat dan suku kelima, yaitu A tambah 3B dan A tambah 4. Nah, berdasarkan dari yang kita dapatkan tadi, kita dapat langsung menuliskan dalam bentuk seperti yang di samping ini. U1 sama dengan A, U2 sama dengan A tambah B, U3 sama dengan A tambah 2B, U4 3B, U5 4B dan seterusnya, sehingga kita dapat bisa mendapatkan rumus UN sama dengan A sebagai awalan tambah N suku ke N nya dikurang 1 kali B. Jadi untuk menentukan suku ke N dari sebuah bangsa matematika dan suku ke A dan beda sebagai B adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Oke, bagaimana yang lain? Sepakat? Oke, lanjut silakan. Oke, untuk permasalahan berikutnya seperti yang kita lihat ada seperti tangga. Untuk tangga pertama atau kita bisa sebut U1 itu 20, tangga kedua atau U2 35 dan seterusnya pada tangga ke-5. Sudah disediakan tabel, jadi langsung kita isi U1 20, U2 35, U3 50 dan seterusnya sampai ditanya U keberapa. Nah, jadi yang pertama kita lakukan itu kita menentukan bedanya. Untuk menentukan beda, kita langsung lakukan U2 dikurang U1. U2 nya 35 dikurang U1 nya 20, kita dapatkan 15. Karena kita sudah mengetahui rumus dari UN, langsung kita masukkan U ke 23 sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Langsung dimasukkan 20 tambah 23 kurang 1 kali 15, dan 20 tambah 22 kali 15, 20 tambah 330 hasilnya 350 cm. Oke, sama jawabannya? Kelompok lain? Sama ya. Oke, mantap. Lanjut, terakhir. Yang terakhir, jadi yang dapat kita simpulkan, jarak antara dua bilangan yang berurutan adalah sama. B sama dengan U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2 sama dengan U4 kurang U3 dan seterusnya. Untuk suku KN sama dengan UN sama dengan A atau suku pertama ditambah N banyaknya suku dikurang 1 dikali B atau yang artinya selisih tiap suku. Oke. Tanyakan? Sudah oke dijelasin Bapak Nam? Sudah. Oke, silakan ditutup. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tanggapannya dengan kelompok 6 tadi sudah sesuai? Ya. Sudah pas ya? Berarti sama semua dengan jawaban di LKPD-nya? Sama. Oke, sekarang kembali ke posisinya masing-masing seperti pertama tadi. Oke, tadi kelompok 6 sudah presentasi
sudah paham, benar-benar paham apa belum materi hari ini? Ibu kasih tes formatif ya. Soalnya ada di psikologi, silakan dibuka psikologinya, judulnya tes formatif di folder yang sama. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Adin yang handphone, malu. Terus waktunya lagi deh. Oke, 3, 2, 1. Ya, silakan dikumpul ke depan. Hasil tes formatifnya. Udah skip aja. Oke, sudah dikumpulkan ya soalnya. Gimana soalnya susah? Sudah ya? Sudah paham? Berarti LKPD-nya udah dipahami? Oke, masih happy ya? Masih semangat ya hari ini ya? Tapi sayang waktu kita sudah mau berakhir ya. Untuk pertemuan berikutnya kita belajar tentang deret aritmatika ya. Sampai ketemu besok ketua kelas, silahkan disiapkan. Siap Bapak duduk, Greg. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai.